Puasa itu bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, kalau konteks ayat ini dibaca semua, itu konteksnya pertobatan. Nggak perlu saya jelaskan semua, nanti nggak selesai-selesai. Cukup di sini saja. Jadi diperintahkan menguduskan bulan ke-9 untuk berpuasa. Di sini memang tidak dijelaskan bulan apa namanya, nggak disebut. Hanya disebutkan bulan 9. Pertanyaannya, kalau dalam Quran disebutkan bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhirih ayat. Diperintahkan itu puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, adakah penegasan secara sharih, secara jelas dalam Quran? Bulan keberapa bulan Ramadan itu? Ada nggak? Tidak ada. Tapi kita bisa hitung bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Kalau begitu, apa yang tercantum dalam Quran dan apa yang tercantum dalam kitab ini saling melengkapi atau saling menafikan? Saling melengkapi. Inilah dahsyatnya Quran. Sehingga kita baru jelas kenapa Allah menggunakan redaksi kutibah. Apa itu artinya kutibah? Arti harfiah kutibah itu apa? Arti harfiah kutibah itu yang ditulis secara harfiah. Kalau uktub, tulislah. Kalau kutibah, ditulis. Jadi ini merupakan bukti bahwa apa yang tertulis di sini abad ketiga sebelum Masehi dengan apa yang tercantum dalam Quran itu 11-12. Saling menjelaskan. Dan ini diperintahkan untuk Bani Israel. Dan bahkan di sini dikatakan apa? Sangat-sangat jelas ini. Lefanai Adonai, hanya semata-mata untuk Tuhan. Perhatikan di sini. Dan kita berpuasa pun bukan untuk siapa-siapa. Puasa itu bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan dari sinilah kita baru ngeh bahwa puasa itu menanamkan tauhid tingkat tinggi. Loh, kok bisa begitu menanamkan tauhid tingkat tinggi? Karena konteksnya adalah hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Sambil contoh ya. Ini air. Puasa seandainya ini sekarang. Kira-kira kalau jam sekian boleh nggak saya minum? Ya. Tidak boleh kan? Secara syariat memang tidak boleh. Hukumnya begitu. Tetapi seandainya karena orang itu hanya sekedar puasa lahiriah, kira-kira dia bisa nggak menipu orang? Dia masuk ke kamar, kemudian dia bawa ini, dan di kamar dia minum, ada nggak orang yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kemudian dia keluar, diusapi, poso apa namanya? Poso sapi. Ada nggak orang yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan dirinya. Berarti kesimpulannya, puasa itu adalah menghadirkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kamar rumah kita masing-masing, mau di kantor, mau di tempat gelap sekalipun, tidak ada yang tahu sekalipun, tapi kita merasa Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Jangan sampai kita membuat Allah kecewa. Sekali kita mencicipi air di jam seperti ini, maka puasa kita membuat kecewa Allah, yang dalam bahasa syariat disebut batal. Tapi siapa yang tahu kalau puasa kita batal? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan dirinya. Kalau Hindu tadi ada puasa, ya. Buddha ada puasa. Apakah Hindu dan Buddha itu bagian dari agama-agama samawi? Nah, ini pertanyaan nih. Apa sih arti dari samawi? Samawi itu dari kata apa? Samawat. Samawat dari apa maknanya? Langit. Berarti maksudnya agama-agama langit. Pertanyaannya, apa yang kita sebut dengan agama-agama langit?
Islam, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani. Lalu yang lain-lain, ini agama apa? Di IAIN itu diklasifikasi sebagai agama ardi. Apa agama ardi? Agama bumi. Saya kadang-kadang berpikir, apa yang menjadi pembeda ini teman-teman di IAIN? Kok ada agama samawi, ada agama ardi? Apa yang menjadi pembeda? Sekarang kita uji misalnya. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi begini. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahara wabtigha'ukum min fadli. Kalau nggak salah ayatnya begitu ya. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai istirahat kalian. Dan kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup mencari rizkinya Allah. Jadi malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, untuk mencari rizkinya Allah. Itu ada dalam Quran. Tapi ayat ini juga ada di dalam kitab Manawadharma Sastra. Apa itu kitab Manawadharma Sastra? Kitab suci agama Hindu. Tapi bunyinya, Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Sampai coba ulangi. Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Buta itu malam. Kita menyebutnya buto. Buta itu kan gelap, berarti malam. Kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Restayai karyama namaha. Kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup. Bekerja untuk makhluk hidup. Berarti sama nggak dengan yang dimaksud Quran? Kenapa kok sama? Tapi kenapa dibedakan? Yang satu agama samawi, yang satu agama ardi. Saat itu pertanyaan yang harus kita pikirkan. Kedua, antara Quran dengan kitab Taurat sama-sama disebut kitab suci agama samawi, bukan? Nah, di dalamnya ada ayat dalam Quran. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ringkasnya ayat itu menegaskan Allah yang menciptakan bumi dan apapun yang ada padanya, dan menciptakan langit, 7 lapis langit. Intinya itu ayat Quran. Ayat ini juga ada di dalam kitab Taurat. Apa itu? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti pesannya sama atau beda? Sama.